bahwa pada saat itu saya seorang worship leader, seorang penyanyi, seorang guru sekolah minggu, seorang MC pada saat itu. Saya yakin saya punya bekal yang bisa membawa saya kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa akan memberikan syafaatnya. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niasin, dan pada video kali ini teman-teman, saya membagikan kepada kita semua mimpi seorang mualaf. Nah, dia berkata sebelumnya dia adalah MC, guru sekolah minggu, dan juga pokoknya banyaklah jabatannya waktu dia masih agama Kristen. Nah, setelah dia masuk Islam, dia punya mimpi teman-teman. Nah, mimpinya begini, orang-orang Kristen itu meminta syafaat untuk masuk surga. Nah, mereka meminta syafaat kepada para nabi, Adam, Ibrahim, dan Musa, dan juga terakhir itu Nabi Isa, yaitu yang dimaksud dia itu adalah Yesus. Nah, mereka berkata dalam mimpinya itu, orang Kristen berkata kepada Isa, bersyafaatlah bagi kami supaya kami masuk surga. Tetapi dalam mimpinya itu, Yesus berkata kepada orang Kristen, aku tidak mengenal engkau. Nah, teman-teman, cukup seru mimpi yang beginian ya, mimpi yang halusinasi. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Pada saat itu, saya seperti bermimpi dan terbawa suasana pada saat itu. Semua orang meninggalkan anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya pada saat itu. Berjalan jauh sekali pada saat itu dan bertemu dengan Nabi Adam. Pertama mereka berteriak-teriak, Nabi Adam, bisakah kamu memberi saya syafaat? Tidak, bukan saya orangnya. Kemudian Ibrahim, kemudian Musa, dan kemudian keempat, dan saya ada di situ di depan mata saya. Pada saat itu saya merasa, nah ini nih, kita bisa minta ini nih, syafaat ke Nabi Isa. Pada saat itu pelajaran saya sampai di situ, jadi saya seperti flashback ke belakang. Bahwa pada saat itu saya seorang worship leader, seorang penyanyi, seorang guru sekolah minggu, seorang MC pada saat itu. Saya yakin saya punya bekal yang bisa membawa saya kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa akan memberikan syafaatnya. Kemudian banyak orang di depan saya berbondong-bondong ke tempat Nabi Isa. Mereka menyebutnya Yesus gitu. Kalau saya ingat tuh, saya benar-benar gak bisa lupa peristiwa itu, walaupun saya hanya mungkin cuma mimpi gitu. Yesus anak Daud, kata orang-orang itu, berilah kami syafaat. Dan saya mendengar Yesus itu bilang, bukan saya. Saya tidak bisa memberi kalian syafaat karena bukan hak saya. Lalu bagaimana dengan kami yang selama ini selalu mengeluh-ngeluhkan kau sebagai Tuhan? Saya tidak pernah minta diangkat kalian sebagai Tuhan. Saya tidak kenal kamu. Yesus anak Daud, ini saya loh yang dulu, kata seseorang, memimpin sebuah majelis gereja. Kamu lupa ya? Waktu itu saya dengan tangan saya berdoa kepadamu dan orang sembuh. Saya menyembuhkan orang dengan namamu. Siapa kamu? Saya gak kenal sama kamu. Saya seperti mendengar suara itu. Ini bukan saya buat-buat, tapi ini memang pada saat itu saya mengalami hal seperti itu. Sekali lagi dalam vision saya, maksudnya gimana ya, di alam bawah sadar saya gitu. Lalu saya teringat pada saat si Nabi Isa berkata seperti itu, saya teringat dalam
satu ayat di Yohanes berapa ya, 8 kalau nggak salah, ayat 21 sampai 23. Saya tidak mengenal kalian. Nah, itu dia videonya teman-teman, kita sudah tonton ya, di mana dia mempunyai mimpi di bawah alam sadar katanya, dan dia melihat dalam mimpinya itu banyak orang-orang Kristen berbondong-bondong meminta syafaat kepada Isa atau kepada Yesus, dan Isa itu berkata, aku tidak mengenal engkau. Dan dia mengutip ayatnya tadi dari Yohanes 8 ayat 21 sampai 22. Nah, dari ayatnya itu saja sudah salah. Padahal ayat yang dimaksud dia itu sebenarnya itu dari Matius 7 ya, ayat 21 sampai 22. Di mana Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, itu dia yang dia maksud tadi, tapi dia salah ayat, karena memang kita tahu ini mimpi buatan, bukan mimpi benaran ya teman-teman. Ini halusinasi dari seorang mualaf. Nah, saya yakin bahwa dia ini memang bukan seorang mualaf, sekalipun pengakuannya dia worship leader dulu di Kristen, dia penyanyi, dia guru sekolah minggu, dia MC. Nah teman-teman, inilah seorang mualaf mengarang sesuatu ya. Saya kurang tahu entah apalah untungnya mereka memberikan saksi dusta seperti ini. Nah, di dalam mimpinya dia berkata bahwa orang Kristen meminta syafaat kepada Adam, dan Adam berkata, bukan aku yang memberikan syafaat, juga kepada Ibrahim atau Abraham, kepada Musa, dan terakhir Nabi Isa. Dan ketika sampai ke Nabi Isa, bahkan Nabi Isa itu berkata, atau Yesus itu berkata, aku tidak mengenal engkau. Nah teman-teman, kalau kita lihat doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu bukan di akhir zaman, bukan setelah mati, tetapi doa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelumnya. Doa atau syafaat Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya. Di mana itu? Di dalam Yohanes pasal 17. Disitulah dia berdoa kepada murid-muridnya. Nah, jadi kalau dia berkata nanti di akhir zaman orang Kristen meminta syafaat, itu tidak ada ayat Alkitab yang menjelaskan itu, bahwa orang-orang yang mengikut Yesus itu nanti di akhir zaman akan meminta syafaat kepada Kristus atau kepada Nabi Isa untuk masuk surga. Nah, karena bukan waktunya lagi di situ meminta masuk surga setelah mati atau di akhir zaman. Tetapi mulai dari sekarang kita harus bisa memastikan bahwa kita itu masuk surga dengan cara apa? Dengan cara beriman kepada Kristus. Dan percayalah bahwa mimpinya itu bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, kenapa bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab? Karena Alkitab aja berkata bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus itu. Nah, jadi jalan menuju ke Bapa itu adalah Yesus sendiri. Saya sudah pernah bahas ini di video saya mengenai jalan dan kebenaran itu. Yesus yang menjadi jalan bagi kita untuk sampai kepada Bapa. Bagaimana mungkin dalam mimpinya Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, dengan mengutip ayat lagi. Mengutip ayat, salah lagi ayatnya yang dia kutip. Nah, di mana Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nah, padahal konteks itu bukan masalah orang Kristen menuhankan Yesus. Tetapi konteks itu adalah Yesus sedang memberikan nasihat, peringatan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Di mana Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu
mereka itu menyamar seperti domba. Itu kata Yesus. Mereka menyamar seperti domba. Mereka menyamar sebagai pengikut Kristus. Mereka juga melakukan mukjizat, itu kata Tuhan. Mereka juga bisa melakukan keajaiban-keajaiban. Nah, mereka juga bernubuat. Nah, apa kata Yesus? Tetapi kamu bisa melihat mereka dari buahnya. Itulah yang membuat perbedaan antara pengikut Kristus sejati dengan pengikut Kristus palsu. Dari buahnya. Cukup kita bisa menandai mereka dari buahnya. Nah, kalau misalnya pun kita melihat satu contoh seperti uang palsu dan uang asli, pasti ada bedanya. Sekalipun sama, sekalipun mirip, tetapi begitu nanti dicek cross kebenarannya, pasti akan nampak palsunya. Nah, jadi Tuhan Yesus pada saat itu memberikan peringatan kepada pengikut-pengikutnya supaya lebih berhati-hati kepada nabi-nabi palsu. Dan ayat inilah yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang muslim. Ayat inilah yang dipegang erat-erat oleh mereka untuk menyerang kekristenan. Bahwa Tuhan Yesus nanti tidak mengenal orang Kristen. Nah, dia berkata tadi dalam mimpinya itu bahwa Yesus itu berkata kepada orang Kristen, saya tidak suruh kalian untuk mengangkat aku jadi Tuhan. Nah, inilah karangan atau mimpi yang berhalusinasi berlebihan. Nah, disertai dengan dusta. Nah, yang penting nyaman mereka menyampaikan ini, teman-teman. Saya heran kenapa orang bisa nyaman untuk bisa bersaksi dusta ya. Nah, jadi padahal orang Kristen itu kalau saya jelaskan sekarang, orang Kristen tidak pernah mengangkat Yesus itu menjadi Tuhan atau sebagai Tuhan. Bukan Kristen yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Dan terlebih tuduhan seperti Umi Irene, dia berkata, oh itu tahun 325 Konsili Nisea, Yesus itu dijadikan sebagai Tuhan, diangkat atau dilantik jadi Tuhan. Nah, padahal jauh sebelum Konsili Nisea itu, Yesus itu sudah jadi Tuhan. Sebelum dia lahir pun, malaikat Jibril sudah menyampaikan. Kapan itu? Mari kita cek kebenarannya, teman-teman. Bahwa sebelum Yesus lahir itu, Yesus itu dari sononya sudah jadi Tuhan. Nggak ada yang ngangkat dia jadi Tuhan. Coba kita buka Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Di mana? Di kota Daud. Jelas malaikat yang mengatakannya, bukan Kristen. Makanya itulah anehnya ya. Itulah anehnya kalau mereka selalu menyerang kekristenan tanpa memahami. Mereka membaca Alkitab itu, mempelajari Alkitab itu bukan untuk mengetahui kebenaran, tetapi karena motivasi mereka mencari ayat sebagai senjata bagi mereka untuk menyerang kekristenan. Tetapi saya mau katakan mustahil bisa runtuh iman Kristen itu. Itu sudah dari dulu ada penyesat-penyesat yang membelokkan kebenaran. Sampai sekarang Kristen itu semakin dibabat, semakin merambat. Nah, jadi itu dia teman-teman yang perlu kita ingat ya, bahwa iman Kristen itu tetap kuat. Nah, sekalipun banyak serangan-serangan dari luar. Nah, jadi kalau masalah keselamatan dalam Alkitab itu tidak diragukan lagi ya. Lagian sudah ada kepastian yang dikatakan oleh Yesus dalam
Yohanes 10, coba kita baca ayat 28. Yesus berkata begini, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ada kata pasti di sini teman-teman. Pasti tidak akan binasa. Nah, kalau Tuhan Yesus yang menjadi jalan bagi kita sendiri, maka saya mau katakan bahwa mimpi seorang mualaf itu adalah mimpi yang begitu konyol, yang penuh dengan halusinasi, dan yang penuh dengan karangan belaka. Nah, jadi itu dia yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.